Oke, terakhir tadi saya sampai di program ini, ya. Di program ini dan memberikan penjelasan bahwa I0.0 adalah saklar atau switch yang terhubung ke alamat 0 PLC, yang terhubung ke alamat ini, ya. Dan hasilnya akan dihubungkan ke lampu 1 yang beralamatkan di Q0.0, ya. Oke. Kemudian ini tadi saya aktifkan PLC SIM-nya di online simulation start begitu. Ya. Tadi saya ada kendala di sini, sudah bisa. Tadi terakhir saya meng-on-kan ini, menghidupkan tombol powernya. Kemudian langkah berikutnya adalah download program. Jadi ternyata memang harus di-download program. Setelah ini on, pada tiap portal, mana tiap portal? Oke, di tiap portal ini, kita lakukan compiling. Compiling itu adalah proses untuk memeriksa tatanan program, apakah penamaan variabelnya ada yang salah, apakah laddernya sudah lengkap, begitu. Ya. Oke, sebentar. Ini progress bar saya nggak berhenti nih. Kenapa? Terus setelah dikompil nanti diklik download ya. Kita klik download dan kita bisa memulai simulasi ya. Ini kenapa nggak respon lagi? Oke, terus klik compile ya, compile. Kemudian diklik download, load. Terus ini ada gambar monitoring on atau off ya. Diklik, maka kita bisa mendapatkan versi online-nya. Nah, untuk menghidupkan I ini kalau di praktek aslinya, di hardware aslinya, di PLC sebenarnya, itu harus benar-benar terhubung ke push button atau saklar. Ya, harus benar-benar ada. Maka di langkah ini, ya, saya mencoba sedikit agar bisa disimulasikan seperti realnya, maka saya akan mengenalkan tipe M dulu ya. M itu adalah memori. Jadi sebenarnya kalau I0.0 ini bisa secara otomatis, bukan secara otomatis, bisa secara mudah kita dapatkan logiknya kalau kita menggunakan hardware real, ya, hardware yang sebenarnya. Namun karena ini mode simulasi, gitu ya, mode simulasi, maka ini akan coba saya ganti ke M. M itu adalah memori. Memori itu relay internalnya si Siemens, ya, relay internal. Jadi gambarannya kalau input adalah memang beneran ada push button-nya, ya. Kalau output itu memang benar-benar terhubung ke lampu, tapi kalau M itu adalah suatu alamat yang ada di dalamnya PLC. Dia tidak dikeluarkan dalam bentuk tegangan, ya. Dia tidak dikeluarkan dalam bentuk tegangan yang ada yang bisa keluar dari PLC tersebut, tapi hanya di status logik di dalamnya PLC. Ya. Dengan saya bisa menggunakan M, memori, kemudian saya download, yes, begini. Kemudian saya aktifkan gambar monitoringnya. Maka untuk mensimulasikan ladder ini bisa dengan cara klik kanan, modify to 1 begini. Nah, dia akan on. Ya. On. Lampu on ini berarti lampunya ada di key 0.0. Di device configuration itu adalah di sini, di 0.0.
ya di sini. Ya, jadi saklarnya di-on-kan, kemudian on-kan, kemudian lampunya bisa on, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa meng-off-kannya dengan cara klik kanan modify 0. Nah, dia akan off. Klik kanan modify 1 on, klik kanan modify 0 off, ya. Oke. Hasil ini akan saya bandingkan jika tadi saya menggunakan I0.0, teman-teman. Ini yang paling banyak bertanya dari siswa, dari mahasiswa ketika mensimulasikan menggunakan tiap portal, maunya simulasi nih di rumah masing-masing. Kemudian bikin hardware, bikin program ini. Kemudian di-download di PLC SIM, ya, dijalankan hasilnya. Kemudian bertanya, kenapa dengan cara yang sama, klik kanan modify 1, begini, tapi lampu saya kok nggak bisa on. Ya, kenapa I0.0 saya ini sudah saya paksa modify 1 seperti langkah yang tadi kok nggak bisa on gitu ya. Ya ini karena alamat hardware, teman-teman. Alamat hardware itu alamat memang untuk push button luar. Dia tidak bisa digantikan, atau force by program di on-kan paksa secara program itu nggak bisa. Memang harus menggunakan push button atau saklar tekan yang ada di luar. Ya, inilah kenapa tadi saya beralih sebentar ke M untuk menunjukkan jika kita menggunakan M 0.0 memori, ya, kemudian mendownloadkan ulang. Mendownload itu bisa ini icon download to device atau shortcut key-nya adalah Ctrl L, ya, Ctrl L. Oke, seperti ini. Klik kanan modify 1, nah maka dia akan on, ya. Klik kanan modify 0, inilah baru kita bisa mengendalikan force by program. Karena memori itu ada di dalamnya PLC, maka bisa kita kendalikan. Tapi kalau I itu bukannya juga di PLC, Pak. Iya, memang ada di PLC. Namun itu diperuntukkan untuk jalur input, khusus jalur input. Dia tidak bisa di force langsung di software. Begitu, ya. Oke. Kemudian jika ini mode monitoringnya off, ya, mode monitoringnya off, teman-teman nggak bisa melakukan ini. Klik kanan modify-nya nggak ada. Jadi saya harapkan juga nggak bingung. Klik kanan modify satunya nggak akan muncul. Fitur modify hanya dimunculkan saat mode online monitoring. Ya, klik kanan modify 1. Jadi nanti kalau belajar di rumah, loh, kok enak bisa tadi Pak Ibu mempraktekkan bisa enak klik kanan ada modify-nya. Sedangkan ini kok nggak ada modify-nya, ya. Itu karena fitur modify hanya terdapat pada mode online monitoring, ya, online monitoring. Oke. Ini yang ingin saya sampaikan tentang penggunaan I input, Q output, ya, serta M memori. Ya, begitu. Memori. Oke. Dari sini kemudian saya akan melanjutkan. Ada aturan tambahan, teman-teman, ya. Di Siemens ada namanya network. Network ini seperti tangga, ya, tangga 1, tangga 2. Kemudian kalau ingin menambah tangga, itu bisa klik ini insert network menjadi network 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa network ratusan atau bahkan ribuan. Sesuai dengan panjangnya program yang diperlukan untuk menggerakkan suatu sistem. Katakanlah mesin, ya. Itu tergantung banyaknya berapa. Nah, yang mau saya bahas adalah satu buah network itu harus satu proses. Ya, satu proses. Satu proses itu yang gimana sih, ya? Satu proses itu adalah dari satu input ke satu output. Ya, satu input ke satu output. Jangan diambil pemahamannya adalah berdasarkan jumlah output, ya. Maksud saya begini. Kalau saya melakukan ini, klik sekali kemudian ingin membuat cabang. Cabang itu berarti seakan-akan ada dua saklar yang alamatnya di M0.1. Ini nanti di keadaan realnya, ya, teman-teman, ya. Di keadaan yang sebenarnya ini menjadi I0.0, ini I0.1. Saya menggunakan M agar bisa disimulasikan, ya. Kalau menggunakan I tidak bisa disimulasikan di sini, begitu, ya. Agar dibiasakan menggunakan M. Oke, ketika saya membuat cabang, nah cabang ini harus ditutup. Nah, begini, kemudian di-download, load. Kalau seperti ini, kita katakan ini adalah satu proses. Ya, ini adalah satu proses.
Lalu kalau dua proses gimana? Akan menjadi dua proses jika seperti ini. Kalau saya tambah cabang begini dan saya mengharapkan lampu lagi di sini output, ya. Saya mengharap di sini ada output Q 0.1 misalnya gitu ya. Ini saya tambahkan output begini. Ini tidak boleh dilakukan dalam satu network yang sama. Gini, ya. Tidak boleh dilakukan dalam satu network yang sama. Jadi, ini disebut dua proses, teman-teman. Ini proses pertama, ya. Ini yang saya blok ini adalah proses pertama. Kemudian ini adalah proses maaf. Kemudian ini adalah proses kedua. Nah, kalau proses keduanya ini harus diklik kanan cut, dipindah teman-teman ke network berikutnya. Klik kanan paste. Nah, begini. Ya. Jadi tujuan atau peruntukan satu network adalah hanya satu proses. Ya, satu proses. Oke, lebih memantapkan lagi, ini adalah satu proses. Kalau seperti ini satu proses atau dua proses kira-kira? Nah, begini. Ini adalah masih satu proses. Ini bukan dua proses, ini satu proses. Misalkan ada tambahan lagi begini, ya ini adalah satu proses. Kalau seperti ini, nah ini baru dua proses. Tapi kalau saya mengeditnya menjadi seperti ini, maka ini satu proses. Ya, satu proses. Ini boleh ditulis atau diletakkan dalam satu network yang sama. Begitu, ya. Contoh lagi begini, ini juga masih satu proses. Contoh lagi begini, ini juga masih satu proses. Selama belum ada percabangan baru yang meminta output baru, maka itu masih disebut satu proses. Begitu, ya. Satu proses adalah satu network. Itu. Loh, kemudian muncul pertanyaan, apa nggak bisa, Pak, satu network dua proses? Kita buktikan, ya. Ini akan saya delete. Begini. Ini belajar cara membuat programnya dulu ya, belum perancangan logika ya. Oke. Apakah boleh satu network itu dua proses, misalkan begini. Ya, ini adalah M0.1, Q0.0, Q0.1, Ctrl L, download, load, begini. Ini coba saya jalankan, klik kanan modify 1. Oke, jalan. Klik kanan modify 1. Oke, juga jalan. Ini dalam keadaan realnya juga berjalan. Terus nggak apa-apa dong, gitu ya. Dalam keadaan realnya nggak apa-apa, tapi nanti akan berefek atau mempunyai mempunyai efek kalau ini programnya kita upload. Kita upload itu berarti proses dari mengambil program yang ada di dalamnya PLC, kita ambil, kita letakkan di PC. Kalau proses kita ini adalah download ya, kita punya program didownloadkan ke PLC, itu adalah proses download namanya. Memasukkan program ke PLC itu adalah download. Tapi kalau mengambil program dari PLC namanya upload. Begitu ya. Nah, pada saat proses upload, jika rangkaian kita ini pernah dua proses dalam satu network, kadangkala proses keduanya tidak terambil. Kadangkala. Tapi juga kadang keambil. Intinya di sini tidak pasti. Ya. Pastikan satu proses, satu network adalah satu proses. Begitu ya. Satu network adalah satu proses. Ini. Jadi ini proses keduanya. Pasti amannya adalah diletakkan di network 2 ya, di network 2. Oke, itu sekilas tambahan info untuk tata cara membuat ladder di Siemens. Kalau membahas ladder lain, Pak, apakah ini aturan juga berlaku di di PLC lain? Mungkin tidak ya, karena basisnya satu network atau satu tangga bisa beberapa proses kalau yang lainnya ya. Kalau di Siemens ini kita usahakan satu proses. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya adalah
Ini contoh penggunaan saya adalah normally open yang di-outputkan ke sebuah lampu. Maka lampunya akan menyala setelah ditekan. Bukan setelah ditekan, selama. Ya, hati-hati menggunakan istilah setelah atau selama. Berarti ini lampunya hanya on selama ditekan. Kalau tidak ditekan, maka lampunya akan mati. Ya, jika push button-nya ini tidak ditekan, maka lampunya akan mati. Coba ini, klik kanan, modify 0. Ini ya. Kalau klik kanan, modify 1. Dengan saya melakukan klik kanan modify 1, ini kan 1 terus. Itu teman-teman harus bisa membayangkan bahwa push button itu ditekan terus, teman-teman. Ya, ditekan terus. Tidak dilepas. Kalau dilepas, teman-teman harus membayangkan ini adalah klik kanan modify 0. Oh iya, baru dilepas. Jadi jangan dianggap bahwa satu push button itu diklik dia langsung mengunci, langsung on terus-menerus. Enggak seperti itu, ya. Jenisnya adalah ada beberapa, ada push button, ada selektor. Kalau push button dia momentary itu sesaat. Kalau dihubungkan ke output, maka outputnya hanya selama push button kita ditekan, teman-teman. Kalau tidak ditekan, dia tidak on. Gitu ya. Oke, itu yang perlu saya jelaskan. Kalau modify 1 di sini, ini seolah-olah saklarnya itu yang digunakan adalah tipe selektor. Selektor itu seperti saklar di rumah kita masing-masing itu kan diklik, oh lampunya on. Ya udah, kita tinggalkan tetap on. Ya. Itu enggak cocok kalau saklar di rumah kita pakai push button. Kalau pakai push button berarti kita tidak akan beralih dari ruang tamu atau ruang keluarga. Ya udah ditekan terus begini ya. Kalau pakai push button begitu. Ya. Nah, kemudian ada pembahasan bagaimana caranya jika kita menggunakan push button tetapi bisa on terus-menerus. Dengan sekali klik bisa on terus-menerus. Maksudnya sekali klik seperti ini on, kemudian kalau di modify 0 lampunya tetap on, teman-teman. Ya, dinamakan rangkaian pengunci atau safe holding, ada yang menyebutnya interlock, ada yang menyebutnya latch. Ya. LATCH, latch gitu ya. Ada yang menyebut latching, ada yang menyebut safe holding, ada yang menyebut interlock, ada yang rangkaian pengunci. Istilah-istilah yang beredar dengan menuju pemahaman yang sama ya. Nah, bagaimana rangkaian pengunci tersebut? Begini. Output adalah key. Kemudian saya buat cabang normally open. Sebuah normally open juga bisa diisi dengan key. Begini. Ya, bisa diisi dengan key. Kalau diisi dengan key, maka dia adalah bagian dari coil output key 00. Di mana ini akan on tergantung key 00 juga on. Ya. Jika key 00 on, di sini juga akan on. Itu, ya. Kita coba lihat. Saya download dulu. Setiap perubahan program jangan lupa di-download dulu. Download to device. Load. Kemudian ini apa namanya? Jendela ini atau window ini ditarik turun dulu ya. Kemudian online monitoring. Awalnya dia off. Kalau diklik kanan modify 1. Nah, dia akan on. On-nya key 00 akan mengakibatkan kontak key 00 juga ikutan on. Akibatnya, kalau M00 di sini saya klik kanan modify 0, nah dia akan mati, maka kontak ini akan menjaga koilnya sendiri. Sehingga akan on terus meskipun M00 dimatikan. Rangkaian ini dinamakan safe holding. Safe holding start. Terus stopnya dari mana? Biasanya safe holding itu dilengkapi dengan stop yang berasal dari push button yang lain. Nah, untuk men-stop berarti kan kita harus memutus jalur yang hijau terus-menerus ini kan ya. Jalur hijau yang terus-menerus on ini harus kita putus. Nah, konsep memutus pada ladder itu kita akan menggunakan normally close yang ini. Nah, normally close. Apa itu normally close? Normally close itu berarti normalnya dia akan terhubung, kalau kita aktifkan dia akan memutus. Kebalikan dari normally open. Nah, dengan penggunaan normally close di sini, teman-teman, saya ingin memutus jalur hijau yang terjadi tadi, ya, yang terjadi dari kontak ke koil. Saya putus pakai ini. Kapan memutusnya, Pak? Gitu ya. Coba kita isi pakai M yang lain, M0.1.
Jika M00 sudah digunakan, maka M yang berikutnya adalah M0.1. Berikutnya berapa lagi? M0.2. Berikutnya berapa lagi? M0.3, M0.4 sampai M0.7. Ya, M0.7. M0.8 itu enggak ada. Ya, M0.8 enggak ada, yang ada itu adalah M1.0 ya, M1.0. Sehingga kalau saya punya M0.0, M0.1 sampai dengan M0.7. Berlanjut lagi ya. Berlanjut lagi adalah M1.0, M1.1, M1.2 sampai berapa? M1.7. Ya, saya ketikkan ke kolom chat atau saya kopas menggunakan notepad agar tertampil di layar. Ya, saya pakai notepad. Jadi alamatnya Siemens itu akan kita kenal sebagai ada I0.0, I0.1, I0.2, begini. Sampai berapa teman-teman? Sampai I0.7. Ya. Dilanjutkan lagi ada I1.1, 1.0, I1.1, I1.2 sampai I1.7. Ya. Angka terakhirnya adalah 7. Karena 0 sampai dengan 7 itu adalah kita sebut 1 byte. Ya. 1 byte itu adalah 8 bit. Gitu ya. Ini perkenalan saja. Sistem data Siemens itu menganut sistem byte. Sehingga pada saat startingnya dari 0, maka outputnya adalah sampai dengan 7. Alamat barunya dimulai dari 1 sampai dengan 7. Nanti berlanjut I2.0, 2.7, 3.0, 3.7, dan berikutnya. Ini berlaku untuk I, M, dan Q ya teman-teman ya. Q0.0, Q0.1, Q0.2, sampai dengan Q0.7. Lanjutannya berapa? Lanjutannya adalah Q1. Nah, begini. 1.7. Oke. Jadi sistemnya seperti ini. Oke, kembali lagi ke sini. Dengan saya menggunakan normally close, maka sifatnya menjadi begini. Nah, awal off semua, ya, awal off semuanya, kemudian M01 ini untuk awal dia, nah awalnya dia sudah on ya, awalnya dia sudah on, siap untuk mengalirkan sinyal dari M00. Jadi normally close itu normalnya sudah on, teman-teman ya, normalnya sudah on. Kalau kita mati, kalau kita aktifkan malah dia akan mati, ya, malah dia akan mati. Coba lihat, klik kanan, modify 1. Oke, dia on. Klik kanan, modify 0. Oke, dia tetap on. Ya, dia tetap on. Tapi kalau M01 klik kanan, modify 1, saya kasih 1 agar dia putus. Nah, begini, putuslah dia. Ya, putuslah dia. Tetapi ingat, 1 di sini masih tergenggam 1 terus. Harus dienolkan. Nah, begini. Maka dengan 1 kali klik di M0.0 bisa mengonkan terus-menerus di Q0.0 ya, dan dimatikan oleh M0.1. Ini rangkaian, bisa dikasih komen di sini, rangkaian scaffolding atau pengunci atau latch gitu ya, latching. Saya kasih spasi ini. Ya. Network 1 juga bisa dinamai kontrol utama misalnya. Ya, kontrol utama. Gini. Terus namanya kok kalau ingin mengubah nama, klik kanan, rename tag, pb_start, gitu, change, kemudian klik kanan, pb_stop. Oke, gini. Ya, begini. Kemudian download ulang, load. Nah, gini. Klik kanan, modify 1, on. Klik kanan, modify 0, berarti sudah tidak ditekan pb start-nya, dia akan tetap on sampai dengan dimatikan oleh pb stop. Terus button stop. Oke. Begitu, ya.
Kemudian saya matikan monitoringnya, dan setiap kali kita membuat normally open yang baru, begini, cukup diketikkan S. Maka awalan huruf yang memiliki variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya akan ditampilkan. Misalnya nih P. Nah ini PB start. Ya. Tadi kok muncul S Pak gitu kan ya. S tadi kan sudah pernah saya buat Mas sebelumnya ya, saklar. Sudah pernah saya buat ya teman-teman ya. Ini saklar 1. Jangan begitu. Ya. Terus saya mau lampu 1, berarti ini normally open, ketik L, oh ditampilkan. Ya. Jadi sudah tersimpan. Nah, itu nyimpannya di mana tuh ya? Bisa diklik kanan di sini teman-teman, klik kanan rename kalau ingin mengubah nama. Tapi kalau mengubah namanya banyak, maka saya perkenalkan di sini PLC tag. PLC tag itu ada panah kecil dibuka, kemudian ada show all tag. Nah, disinilah variabel kita tersimpan. Ya, misalnya nih saya akan melakukan perubahan saklar saja. Ya, terus lampu saja tanpa ada angkanya. Ya, kemudian ini PB mulai, misalkan ini PB berhenti. Maka semua perubahan variabel ini akan berefek pada ya. Jadi mau mengubah pakai klik kanan rename boleh, mau mengubah pakai show all tag juga boleh. Begitu, ya. Jadi saya akan membahas satu persatu ini tidak urut tetapi lengkap. Saya akan nanti sampai pada teknologi objek, sampai pada external source, tetapi tidak bisa urut. Harus dalam rule atau aturan berdasarkan instruksinya. Ya, tadi saya menjelaskan tiap portal kan mau saya jelaskan semuanya nih, gitu ya, bertahap dulu. Gitu. Oke, begitu ya. Kemudian untuk operasi editing, kalau network 2 diklik kanan delete, maka network 2-nya hilang. Hilang semua. Ya. Dan untuk mengembalikan Ctrl Z, undo bisa. Kemudian kalau ini di selection, di block, kemudian diklik kanan delete, maka yang hilang adalah yang di selection. Begitu. Ya. Terus saya klik sekali di network 1 dan saya tekan Ctrl, saya klik network 2, klik kanan delete, maka akan hilang semua. Begitu juga ini, klik kanan delete juga akan hilang semua, kosong. Jadi kalau tiap portalnya kosong, jangan bingung dulu. Mungkin ini memang sedang kosong dan networknya belum ada. Maka tekanlah insert network. Begitu. Ya, tekan insert network, tekan begini. Kalau nggak jadi, ya Ctrl Z. Ya, operasi untuk undo beserta redonya berjalan, ya, fungsi. Oke. Dan berikutnya, kalau networknya klik kanan copy, kemudian saya paste di network 1, maka dia akan mengisi di setelahnya network 1. Tapi jika saya mempastenya di network 2, klik kanan paste di network 2, maka dia akan diletakkan setelahnya network 2. Ya. Ini adalah operasi-operasi dasar file aja ya, hanya bersifat editing aja, ya. Oke, begitu. Begini, PB PB mulai, PB berhenti, kemudian lampu. Gitu. Oke. Itu untuk macam-macam ladder, macam-macam operasi laddernya begitu. Ada input, ada output, ada memori. Ya. Kita coba misalkan saya mengetikkan M0.7. Oke, diterima. Tapi kalau saya mengetikkan M0.8, maka sintaks error. Ini membuktikan bahwa kalau misalkan program kita sedang program PLC SIM kemudian sambil ngantuk-ngantuk jam setengah 2, jam 2 kejar deadline project begitu ya, salah mengetikkan deklarasi yang salah, maka ya nggak mau dia, nggak mau didownloadkan. Bahkan ya seperti ini sudah diperingatkan bahwa sintaksnya error, nggak sesuai. Kita coba 7, oh diterima, gitu ya. Ini secara peringatan error penulisan, belum peringatan error kerja, kinerjanya. Bisa saja programnya itu secara penulisan benar, tetapi pada saat didownloadkan ke PLC, kok nggak jalan? Maka saya akan membahas lebih jauh ke online diagnostik.